Bab 88. Meskipun Jamal tampak menggebu-gebu saat berada di depan bawahannya, nyatanya dia sangat berwaspada sekarang. Begitu memasuki hutan, dia langsung memungut sebuah ranting pohon dan berjalan dengan perlahan seperti orang buta. Jamal khawatir ada jebakan penjepit hewan atau lubang yang sengaja digali. Bagaimanapun, ini adalah tipu muslihat yang sering digunakan di pegunungan. Pada saat yang sama, dia terus mengamati sekelilingnya karena takut ada orang yang bersembunyi di dalam sini. Luas hutan ini hanya ratusan meter. Namun, karena terlalu berhati-hati, Jamal menghabiskan 15 menit untuk tiba di ujung hutan ini. Setelah itu, dia akhirnya melihat seorang pemuda. Pemuda berpakaian linen putih itu bertubuh tinggi dan tegap. Rambutnya diikat dengan tali rami biasa. Dia tidak mengenakan aksesori mahal sehingga mirip dengan orang miskin di pedesaan. Meskipun demikian, pemuda ini sangat tampan dan berkarisma. Dia memiliki wibawa yang berbeda dengan orang desa. Saat ini, matahari sedang terbenam. Cahaya matahari menyinari wajahnya, membuatnya seolah-olah dilapisi cahaya emas. Melihat Jamal yang terlihat bersemangat, Wira berkata dengan ekspresi datar. Kamu lebih berhati-hati dari yang kukira. Preman pegunungan sepertiku pasti sudah mati kalau ceroboh. Mana mungkin masih bisa menjadi ketua. Teriak Jamal dengan ekspresi menyindir. Setelah mengangkat kapaknya sambil mengamati, dia menghampiri Wira dengan galak dan berkata. Otakmu sudah rusak karena kebanyakan belajar, iya. Berani sekali kamu datang menemuiku sendirian. Kamu nggak takut aku memenggal kepalamu. Wira pun tersenyum, lalu menimpali. Coba kamu penggal kepalaku sekarang juga. Mari kita lihat, siapa yang akan mati duluan. Orang-orangmu pasti bersembunyi di sekitar di mana mereka. Cepat suruh mereka keluar. Kamu ini orang berpendidikan, mana boleh berbohong begini. Kamu bilang akan menemuiku sendiri, tapi malah memasang perangkap di sini. Bentak Jamal. Ekspresinya seketika berubah drastis. Jamal meletakkan kedua kapak di atas bahunya sembari berkeliling satu lingkaran. Dia melihat ke sekeliling dengan hati-hati karena khawatir ada yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Wira merentangkan tangannya sambil berkata, kata siapa aku berbohong, aku memang sendirian, aku nggak menyuruh siapapun bersembunyi di sini. Tapi, orang-orang yang peduli padaku pasti sangat cemas. Mereka mungkin bersembunyi di sekitar karena tahu ada preman kejam di sini. Tapi, aku sendiri juga nggak yakin. Brengsek, cepat katakan, apa ada orang-orangmu di sini atau enggak? Bentak Jamal yang gelisah. Dia menatap sekeliling dengan gugup karena merasakan niat membunuh di mana-mana. Dia merasa tempat ini sangat berbahaya karena mungkin saja ada penyergapan. Wira mengejapkan matanya sambil menyahut. Gimana kalau kamu coba saja? Ayo, serang aku. Kalau nggak ada orang yang muncul, itu artinya nggak ada penyergapan di sini. Kamu kira aku bodoh? Timpal Jamal yang bercucuran keringat dingin. Dia membatin. Pelajar licik ini terus menyuruhku menyerang. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku. Aku nggak akan tertipu, aku nggak akan menyerang. Kemudian, Wira berjalan mendekat seraya berkata. Karena kamu nggak mau menyerang, mari kita mengobrol saja. Memangnya ada yang bisa dibicarakan? Tatapan Jamal tampak panik. Dia mundur dengan hati-hati, lalu berkata. Kamu pelajar, sedangkan aku preman. Nggak ada yang perlu dibicarakan di antara kita juga nggak cocok untuk mengobrol. Jangan mendekat, aku tahu kamu ingin membunuhku. Membunuhmu. Wira kehabisan kata-kata dibuatnya. Dia menggeleng, lalu membalas dengan serius. Kamu sudah salah paham, aku hanya ingin mengajarimu cara menjadi perampok. Mengajariku cara menjadi perampok. Jamal tergelak, seolah-olah telah mendengar lelucon paling konyol. Kemudian, dia melanjutkan. Dasar kutu buku, otakmu pasti sudah rusak karena kebanyakan belajar. Sudah hampir 10 tahun aku menjadi perampok. Aku sudah merajalela di berbagai tempat dan merampok ratusan kali. Pemerintah daerah bahkan menawarkan hadiah 500.000 gabak bagi yang bisa menangkapku. Atas dasar apa kamu mau mengajariku? Wira mengangkat alisnya sambil menjawab. Karena aku tahu cara supaya kalian bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, cara meminimalisir bawahan yang terluka, dan cara supaya nggak dikepung tentara. Kalian juga akan dipuji rakyat, bahkan pedagang yang lewat akan memberi kalian uang dan berani menjual barang kepada kalian. Selain itu, tentara juga nggak akan bisa menangkap kalian. Para pedagang dan rakyat akan memberi kalian informasi supaya bisa kabur duluan. Pada akhirnya, tentara pun nggak akan mau menangkap kalian lagi, jelas Wira. Mana mungkin, kamu memang sudah gila. Hardik Jamal.